Selamat malam pemirsa, sudah hari Kamis seperti ini, saatnya kita akan kembali lagi di Teknovasi Take to the Future. Bareng saya Arthur, dan pastinya kalau kita ngomong teknovasi, kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Dan kita ngomong teknologi adalah sesuatu yang membantu kita. Kalau mungkin zaman dulu kita sangat terbantu dengan namanya mesin tik untuk mengetik, ya kan. Terus habis itu keluar namanya sempoa, akhirnya orang-orang berpikir untuk sesuatu yang bisa compute, menghitung, akhirnya ada kalkulator, berubah menjadi sebuah komputer. Komputer itu awalnya adalah menghitung dulu dan akhirnya bisa mengeluarkan sesuatu yang luar biasa seperti Microsoft Word. Kalau mungkin sekarang itu ada Excel, zaman dulu ada Lotus, seperti itu kan. Yang pokoknya membantu manusia untuk menjadi lebih sesuatu yang baik ke depannya dan lebih mudah, itu yang paling penting. Tetapi dengan perkembangan zaman, komputer itu menjadi sesuatu yang luar biasa, besar jadi super komputer. Zaman dulu kalau kita ngomong hard disk itu bisa 3 lemari, isinya cuma 1 giga. Kalau sekarang kecil aja udah 16 giga, ya kan, flash disk seperti itu. Jadi sebuah komputer yang benar-benar masif, kapasitasnya dan cara kerjanya menjadi sesuatu yang super banget. Tapi kalau ngomongin soal super, saya sendiri mungkin bisa salah kata. Gimana kalau kita langsung berbicara langsung dengan Pak Wawan, narasumber kita, seperti biasanya. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Mas. Luar biasa. Kita berbicara salam teknologi dan inovasi. Salam teknologi dan inovasi pastinya. Pak Wawan, kita ngomongin sekarang ini adalah soal super komputer. Ya. Kalau kita tadi sudah kita bahas dan mungkin pemirsa di rumah juga tahu, komputer adalah pertama kali dibuat menghitung sesuatu, akhirnya mengeluarkan sesuatu juga output yang luar biasa yang akhirnya membantu kita. Kadang-kadang kita sekarang ini nggak tahu isinya kalau main iPad adalah main Angry Bird aja isinya. Kayak ya orang kan? gila ya. Nah kan Angry Bird, anaknya nangis, diam aja Angry Bird-nya begitu terus. Tapi kalau sekarang ini kan seharusnya nama ngomong komputer bisa dipakai jauh lebih daripada itu. Nah kalau ngomong soal super komputer sendiri, Pak Wawan, apa sih itu? Sejarahnya komputer dari sangat panjang. Dari Charles Babbage, dia dari matematika, dan sebenarnya bapak komputer yang modern Alan Turing ya. Dia membuat satu progres komputasi menjadi lebih maju, lebih kompleks. Dulunya kita kenal yang namanya transistor tuh kayak tabung katudu, gede banget. Gede zaman dulu. Komputer tuh seperti lemari. Betul. Gede banget. Jadi nggak mungkin orang di rumah beli komputer, rumahnya sama komputernya besar komputer. Masa nanti mau ditaruh di halaman depan? Betul. Kan aneh. Jadi itu tidak mungkin. Itu semua diawali dari IBM. Dan ini yang luar biasa sebenarnya, ini memecahkan satu mitos. Kita mungkin waktu SD, waktu SMP sering terkena mitos. Indonesia kaya sumber daya alam, kaya dengan kekayaan alam yang luar biasa. IBM dengan tepat dan jitu memecahkan mitos itu. Ternyata pada tahun 1967, IBM menjadi perusahaan terbesar di dunia, mengalahkan Exxon dan perusahaan tambang lainnya. Jadi ini perusahaan yang mengeruk tambang dikalahkan oleh perusahaan yang membuat mainframe, komputer. Ini hanya mengolah bahan mentah, ini pakai kecerdasan. Betul. Ternyata era Indonesia kaya alam, mitos-mitos ini sama IBM diruntuhkan. Kita pakai kecerdasan aja bisa lebih besar daripada kekayaan alam. Iya. Dan sampai sekarang terserang Freeport di Forbes urutan sekitar 200-an lah, masih jauh kalah dengan Google. Tapi ini cerita lain ya. Kita kembali ke mainframe. Betul. Nah, mainframe adalah komputer besar. Kemudian IBM membuat yang lebih kecil supaya bisa dinikmati, dan visi Bill Gates adalah komputer di setiap meja, sehingga seperti sekarang hampir setiap orang semua mesti pakai komputer. Entah itu tablet, entah sebenarnya ini gadget, tapi ini sebenarnya komputer dalam bentuk yang mini ya. Betul, gadget smartphone itu ya. Perkembangan superkomputer berkembang lagi, terutama di IBM. Terutama ke arah AI, Artificial Intelligence. Mereka membuat yang namanya Deep Blue. Itu untuk permainan catur, pernah mengalahkan Garry Kasparov. Jadi ini aneh juga ya, orang menciptakan mesin, kok mesinnya bisa mengalahkan orang manusia dalam main catur. Nanti saya takut orang ini diciptakan siapa bisa mengalahkan sama menciptakan, saya takut ini. Nanti malah komputer menciptakan kita Pak ya? Iya. Kayak di film-film Matrix dan lainnya ya. Lama-lama kita diciptakan komputer, saya bingung ini. Nah, pertama kita menciptakan komputer kok malah lebih cerdas. Nah ini sejarahnya memang agak aneh. Yang jelas setelah ada Deep Blue, sekarang proyek prestisiusnya dari IBM adalah IBM Watson.
dia bisa mendeteksi penyakit dan macam-macam. Intinya superkomputer adalah komputer yang sangat besar, sentral, dia memproses data dengan kecepatan sangat tinggi. Google kemarin mendemonstrasikan istilahnya dia membuat artificial human brain, dia menggunakan 16.000 prosesor dijadikan satu, itu juga akhirnya dia bisa mengidentifikasi banyak kucing dan itu data disampling ya, ini ada anjing, kucing, babi dan dia mengerti yang kucing yang mana itu dengan 16.000 prosesor seperti itu. Dengan cepat ya. Tapi kalau kita ngomongin lagi nih, bedanya superkomputer sama komputer-komputer di rumah yang benar-benar signifikan bisa orang kasat mata melihat oh ini superkomputer, oh ini komputer biasa, ini komputer rumahan nih, PC, personal computer. Itu bedanya gimana nih? Superkomputer sampai saat ini tetap secara fisikal masih besar, terus kemudian perangkat hardware-nya luar biasa, memori bahkan prosesornya mungkin bisa jadi satu yang besar atau seperti Google 16.000 tapi bekerja seolah-olah menjadi satu prosesor. Sedangkan PC ini masih terbatas lah. Tapi kita sudah masuki era yang namanya cloud computing. Itu nanti kalau dari visinya Apple, komputer ini hanya satu device yang hanya kosong. Tapi data dikirimkan ke superkomputer, mereka olah kembali ke kita. Jadi ini nanti seperti kayak satu device input aja. Anggap aja ini kayak keyboardnya. Betul. Tapi komputernya ada di Amerika. Seperti itu. Itu sudah mengarah ke sana Pak ya? Iya. Ini cuma keyboard sama layar, sama prosesor kecil untuk kirim data ke sana, diproses lalu kita dapat feedback. Wah, luar biasa sekali sampai segitu. Memang kalau komputer-komputer tuh makin ke depan benar-benar makin sesuatu yang luar biasa dan bagus banget Pak ya. Iya. Untuk manusia ya. Tapi kalau ngomongin superkomputer sendiri, apakah ke depannya tadi kan Pak Wawan sempat bilang nih, komputer bisa mengalahkan manusia itu sendiri nih. Nah itu gimana tuh? Kira-kira menurut Pak Wawan sendiri gimana? Yang telah terjadi adalah Garry Kasparov kalah bermain dengan Deep Blue. Nah apakah nanti akan jadi seperti komputer-komputer yang di TV-TV itu? Di film-film yang terjadi kayak akhirnya manusia dibunuh oleh komputer? Sangat-sangat mungkin. Tapi by the way, saya sebenarnya tidak takut terhadap itu istilahnya humanoid robot ya. Yang paling saya takut itu kalau manusia menjadi robot. Wah, itu lebih berbahaya Pak ya. Lebih berbahaya. Jadi itu stagnan, tidak pernah inovasi, tidak pernah berpikir cerdas ya. Lebih berbahaya seperti itu kalau ya. robot masih bisa kita program, error kita benerin. Kalau manusia sudah kehilangan humanity dan menjadi robot itu jauh lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Tapi tadi Pak Wawan sempat berbahas soal quantum computing. Ya. Nah, bisa kasih penjelasan sedikit nggak? Mungkin pemirsa di rumah agak sedikit bingung. Ini luar biasa. Ceritanya tuh simpel. Sekitar tahun 1930, pertama dari Albert Einstein melempar satu masalah yang namanya relativitas. Kemudian ada fisikawan kuantum mekanik, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Pauli dan kawan-kawan. Ini idenya simpel loh. Kucing dimasukkan ke dalam box. Lalu ditaruh radioaktif di situ. Radioaktif ini bisa ada dua kemungkinan, meledak atau tidak. Dan di situ ada ditaruh juga racun. Kalau meledak, tabung racun meledak sehingga dia mengenai kucing mati. Tapi kalau tidak, kucing itu tidak mati. Ini ditaruh dalam box. Kira-kira kalau saya melakukan itu, saya melakukan kucing, radioaktif, kemudian racun. Kira-kira kalau saya kasih pertanyaan ke Mas Arthur, kucing ini nanti kalau dibuka mati atau hidup? Mati. Kalau saya bilang mati. Kenapa? Karena ada racun, ada radioaktif. Tapi kalau racunnya nggak meledak? Chance-nya lebih besar untuk meledak. Itu. Dua kemungkinan kan? Bisa mati atau bisa hidup. Bisa hidup kan? Itu kalau saya lihat terus terang ini orang normal. Dasar kalau orang luar negeri itu selalu think different. Stone kalau saya bilang gila. Apa yang dipikirkan oleh Schrödinger? Bagaimana kalau kedua-duanya terjadi? Apakah kita punya gambaran? Kucing kok bisa hidup dan mati sekaligus? Ini satu terobosan pemikiran yang kira-kira benar-benar tidak pernah dipikirkan oleh manusia normal. Ini sebenarnya hanya satu kucing tapi melihat mengindus atau membuat suatu ide baru yang benar-benar tidak pernah orang bayangkan. Schrödinger membuat satu tesis
Bagaimana kalau terjadi kedua-duanya? Iya, terjadi kedua-duanya. Dan berhubungan dengan kuantum komputasi itu adalah? Oke, ini adalah konsep. Dua-duanya terjadi. Kuantum komputasi, sebelum masuk ke kuantum komputasi, saya akan jelaskan dulu. Terus terang, yang namanya dua-duanya terjadi itu disebut dalam fisika superposition. Superposition. Sekarang ini orang luar negeri sudah sukses mendemonstrasikan superposition. Satu benda di dua tempat sekaligus, tapi itu foton cahaya. Sukses. Beberapa sukses. Nah, kemudian hubungannya dengan quantum bit. Saat ini komputer adalah binary 0101, tapi dengan ada quantum bit ini 0 dan 1 diproses berbarengan. Sudah tidak satu persatu. Tapi mereka diproses secara bersamaan. Jadi dalam data ketika diproses bersamaan dan quantum bit ini sekarang berkembang superposition. Intinya adalah superposition satu benda di dua tempat. Ini sekarang sampai ke double superposition dan triple superposition. Oke, berarti Pak Wawan, saya potong sebentar. Kayaknya waktu kita akan kembali lagi nih pemirsa di rumah ngomongin soal kuantum dan superkomputer dan juga kuantum komputasi, ya kan? Itu akan sangat lebih luar biasa dan kita akan menemukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Teknovasi, Take to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Di belakang saya ini memang masih terlihat demonstrasi yang dilakukan oleh 4.200 dari anggota PDIP. Kami tetap mengharapkan pada semua partai politik khususnya untuk pemasangan-pemasangan ini memberitahukan kepada pihak pemerintah kota agar pemasangan itu sesuai dengan tatanan-tatanan atau titik-titik yang ditentukan. Hai, apa kabar pemirsa? Selamat malam. Ketemu lagi di Surabaya gelap. Makin gelap makin asik. Dua tahun yang lalu si Vidavi ini memulai karir untuk jadi seorang female DJ dengan alasan apa? Daripada keluar malam, tapi ngeluarin duit kan mending kita ke tempat malam tapi dapat duit. Yen, make a wish, berdoa sesuatu terus dilempar ke dalam. Kalau masuk berarti doamu akan terkabul. Teman-teman, sekarang Andre lagi di atas perahu menikmati sorenya di kota Aceh. Di belakang saya ini memang masih terlihat demonstrasi yang dilakukan oleh 4.200 dari anggota PDIP. Kami tetap mengharapkan pada semua partai politik khususnya untuk pemasangan-pemasangan ini memberitahukan kepada pihak pemerintah kota agar pemasangan itu sesuai dengan tatanan-tatanan atau titik-titik yang ditentukan. Gak terasa hari ini udah hari Sabtu lagi, berarti waktu saya untuk berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain. Dan pastinya yang akan memberikan inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah
untuk di acara kali ini, apalagi kalau bukan di Pas Show Inspirasi Hunian Anda. Terima kasih pemirsa, kita masih di Teknovasi Take to the Future. Tapi pemirsa di rumah, kalau kepingin bertanya jawab dengan Pak Wawan, atau mungkin kasih pengalaman tentang superkomputer, atau menurut pemirsa di rumah superkomputer tuh kayak gini dan kayak begitu, langsung telepon aja ke kita di 8202015, 8202015. Kita pasti akan ngobrol-ngobrol bareng. Kita mungkin pemirsa di rumah pengen tahu lebih banyak soal IT, soal komputer, soal teknologi dan inovasi pastinya. Masa depannya juga. Masa depannya juga. Nanti kalau semua, kira-kira nanti kalau di Indonesia superkomputer seperti ini akan jadi seperti apa? Kita berbagi ke sini, kita ngobrol lebih tepatnya ya kan. Tadi kita balik lagi nih Pak Wawan, kita ngomongin soal quantum computing. Jadi agak sedikit lebih besar gambaran besarnya. Jadi kita sempat ngobrol juga tadi kalau ngomongin quantum computing, which is adalah nama quantum tersebut adalah sebuah konsep Pak ya. Ya, konsep. Nanti kalau diimplementasikan di sebuah komputer itu akhirnya menjadi perhitungan binary 0 dan 1 secara barengan. Dan itu efeknya apa tuh Pak? Sangat cepat sekali. Jadi bisa sampai 1000 kali lipat pemrosesan dari yang ada sekarang ini yang bergantian. Jadi sekarang ini eranya tahun 2011 sudah didemonstrasikan bahwa kuantum komputasi itu sudah dibuat kuantum protokol untuk internet, dan 2011 sudah dicoba di antara dua titik ya. Ini seperti sejarah internet. Itu dari DARPA 2 titik menyambung. Ini juga dari 2 titik di Amerika menggunakan kuantum computing, kuantum protokol, dan menggunakan kuantum internet. Itu sambung sudah, dan kecepatan transmisinya luar biasa dengan konsep kuantum tersebut ya, di ya, mana dengan konsep yang namanya superposition itu bagian dari kuantum mekanik. Betul. China sekarang udah membuat router kuantum, tapi bagaimanapun terus terang kalau saya lihat China itu seperti tukang rakit. Terus terang, kalau Amerika idenya adalah seperti ini, konsepnya seperti ini. Baru setelah itu mereka bawa ke Cina manufaktur seperti iPad, desain by Apple California, assembled in China, manufacture in China. Iya betul. Di Cina lebih ngarah ke sana. Tapi kalau kita ngomongin soal ide nih, Pak Wawan, ide-ide apa sih Pak Wawan yang sudah terrealisasi sekarang ini seperti kuantum tersebut, atau mungkin yang untuk superkomputer yang pernah ada ini kira-kira apa aja nih? Google, Microsoft semua punya. Apple juga punya. Microsoft pernah mendemonstrasikan superkomputer mereka untuk artificial human brain. Jadi sebenarnya gini, arah komputasi ini adalah mereka membuat teknologi yang benar-benar seperti manusia. Menyerupai manusia itu sendiri. Benar-benar humanoid robotik, seperti manusia, punya kesadaran, mereka punya persepsi ya, mereka punya konsep. Manusia ini terdiri dari karbon dengan storage terbatas, manusia terdiri dari karbon, storage-nya itu sangat luar biasa. DNA manusia sangat banyak, sementara ini dari yang saya ketahui sekitar 21 digitnya, sampai 21 digit ya. Jadi kapasitas storage manusia itu besar, sedangkan komputer itu terdiri dari silikon, dia mempunyai storage terbatas, dan ini diuji coba benar-benar. Ketika DNA itu biologis manusia dimasukin data oleh komputer, dimasukin data oleh sistem informasi ya, itu bisa masuk sekitar 500.000 DVD atau 5 juta gigabyte. 5 juta gigabyte ya, masuk hanya DNA. Satu DNA. Jadi ini kalau dijumlah, manusia ini saya lihat data center ini. Dan ini kemarin saya lihat kebetulan Kompas juga sudah mengulas dari seorang biokimia yang lulusan Jerman dengan judul kalau nggak salah
KW-nya komputer dan ilmu biologi. Istilahnya bioinformasi. Bioinformasi. Ini mungkin nanti yang masa depan akan menjadi satu kajian atau ilmu pengetahuan baru. Karena ini gabungan antara komputer dan biologi. Menyatu, kawin. Menyatu, ya. Ya. Dan nanti bisa beneran jadi ada kayak robot di Terminator gitu Pak ya? Betul. Robot sama Flash human bisa jadi satu ya? Iya. Saat ini sebenarnya sudah ada semacam tangan buatan yang dia terkoneksi neuron. Dengan neuron otak ya langsung Iya. ya? Beberapa waktu lalu coba cek di beberapa surat kabar, ada 2 tikus, satu di Brasil, satu di Amerika, otaknya dikasih chip dua-duanya, kemudian dia diberi puzzle dan dia bisa komunikasi lewat internet. Jadi ini di Amerika, ini di Brasil, kasih chip, ini disambung chipnya lewat internet. Terus kemudian ketika saintis merubah kode pemikiran, perilakunya juga berubah semua. Tapi mereka juga ketika ini tidak diintervensi oleh saintis, mereka bisa komunikasi lewat internet, lewat chipnya. Padahal ini satu di Brasil, satu di Amerika. Ya? Ya, mereka terhubung oleh satu chip yang ditanam di otak dan tersambung di internet. Itu berguna banget ya untuk kemajuan kita di Indonesia atau di manusia di bumi ya. Nanti apalagi kalau semua long distance relationship dipasang di chip, nggak usah telepon-teleponan, kita langsung komunikasi lewat otak Pak ya. Iya. Pacaran jarak jauh jadinya ya. Jadi gini, nanti kalau Mas Arthur punya pacar kira-kira ditolak, saya bertindak. Oh, udah bukan dukun lagi zaman sekarang ya. Bukan. Cinta ditolak, saya bertindak. Tinggal nelpon data center, tolong bilang iya dia mau sama saya gitu ya. Dimasukin chip otaknya sehingga dia memproduksi satu dopamin. Untuk dopamin itu kalau biologi adalah zat untuk membuat feeling love ya. Betul. Nah gitu. Jadi kalau nanti cinta ditolak, minta bantuan dokter dan orang teknologi informasi, masukin chip. Biar dia cinta sama saya. Udah nggak zaman lagi pakai dukun ya. Udah nggak zaman lagi pakai dukun. Ini teori baru. Cinta ditolak, sains bertindak. Sains yang bertindak. Dan kita ngomongin lagi untuk pemirsa di rumah, kalau ingin bergabung dengan kita jangan lupa untuk di 8202015, 8202015 untuk bergabung dengan berbicara dengan Pak Wawan, dan juga saya mau bicara tentang teknovasi, teknologi dan juga superkomputer yang luar biasa sekarang kita bicarakan. Dan Pak Wawan, saya mau ngomongin soal superkomputer lagi kan? Superkomputer kan mungkin kayaknya, aduh kita nggak pernah ketemu nih superkomputer di daerah kita nih, apalagi di Indonesia. Dan yang ada pun di Amerika sekarang ini, di Indonesia belum ada yang super mutakhir. Kalau di Amerika sendiri mungkin superkomputer yang sudah terjamah oleh manusia awam itu kira-kira apa sih Pak? Yang untuk keperluan biasa ya. Sekarang yang untuk massal adalah untuk kedokteran, detek penyakit, misalnya kanker, Parkinson, seperti itu ya, untuk medicine ya. Jadi gini, sekarang ini sudah ada teknologi, kita di rumah dipasangi satu device untuk mendeteksi device ini terkirim ke komputer, masuk ke superkomputer untuk mendeteksi penyakit kita. Seperti itu. Dan chip itu tinggal dipasang wireless, dia langsung connect ke data center. Jantung, otak, mungkin kalau kita important ya mungkin taruh sini atau gimana. Itu mereka deteksi nanti. Tapi untuk sekarang ini chipnya masih di split di antara setiap titiknya Pak ya? Belum terpusat jadi satu ya? Belum. Mungkin ke depannya bisa terpusat jadi satu. Jadi cuma satu chip aja, taruh di hidung atau taruh di jidat, dan langsung terkonek semua Pak ya? Iya, mungkin bisa seperti itu. Wow, luar biasa. Dan itu pun wireless dan sudah terkirim ke superkomputer yang ada di entah berantah di mana, terdetek, mungkin dia langsung nyambungin ke dokter yang terdekat, ngomongin, bapak nih ntar lagi kena stroke gitu ya? Iya, dia analisis ini penyakitnya ini dokter, jadi dia bisa kasih tahu analisa itu, nanti dia bisa kasih keputusan seperti itu. Di Amerika sudah jalan yang namanya internet biomedicine ya, jadi dia deteksi seperti itu ya. Dari jarak jauh Pak ya? Jarak jauh, mendeteksi penyakit, jadi kita nggak perlu